Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Desa Putri Surenoviani dari program studi S1 Akuntansi jurusan Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berkaitan dengan kegiatan KMBD saya, maka pada hari ini saya akan melakukan sosialisasi dengan pemberian materi mengenai bisnis online dan contoh penerapannya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bisnis online. Jadi, bisnis online merupakan bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Nah, informasi yang disampaikan biasanya menggunakan media, website, atau aplikasi. Jadi, bisnis online ini memberikan beberapa manfaat diantaranya, yaitu yang pertama, pembeli tidak perlu repot-repot untuk mengunjungi tempat penjualan dari produk tersebut. Nah, selain itu juga, pembeli dapat melakukan pemilihan barang di rumah dengan menggunakan media internet, kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, yaitu penjual dapat menekan ongkos pembukuan toko karena pemasaran barang dilakukan dengan media internet. Dan yang terakhir, yaitu biaya yang digunakan dalam pemasaran produk tergolong murah karena menggunakan media sosial dalam pemasarannya. Nah, dalam pengembangan bisnis online tentu pasti harus diikuti dengan adanya strategi pemasaran yang baik dan yang tepat. Perlu diketahui, strategi pemasaran itu merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jadi, apa sih pentingnya penerapan strategi pemasaran ini? Jadi dengan penerapan strategi pemasaran produk atau jasa yang tepat, maka otomatis akan membantu dalam memposisikan produk atau jasa yang ditawarkan dengan tepat di pasaran. Nah, secara tidak langsung, strategi pemasaran yang efektif akan membantu dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi ada beberapa contoh strategi pemasaran, di antaranya yaitu yang pertama harus memilih medsos yang tepat yang digunakan dalam pemasaran produk. Yang kedua yaitu terdapat target sasaran dalam medsos yang dipilih. Karena nantinya akan memudahkan bagi penjual untuk memasarkan produknya. Yang ketiga yaitu dalam melakukan promosi harus diikuti dengan penulisan yang semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Yang keempat yaitu saat melakukan promosi harus dilakukan pada waktu yang tepat. Yang kelima yaitu perhatikan kualitas produk yang Anda tawarkan, karena konsumen hanya dapat melihat produk melalui internet saja. Yang keenam yaitu pastikan produk yang Anda jual itu higienis. Produk harus dicuci bersih dan pastikan tidak ada bagian yang kotor. Selain itu bisa dikemas menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu pada saat melakukan promosi dapat menerapkan diskon di dalamnya. Yang ke-8 yaitu dapat menerapkan free delivery saat pemasaran produknya. Nah, gratis ongkir ini bisa disesuaikan dengan jarak atau wilayah tertentu sesuai keinginan Anda. Dan yang terakhir yaitu dalam memasarkan produknya harus merespon aktif segala masukan dari konsumen. Nah, mengingat konsumen ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dan kesuksesan dari pemasaran produk atau jasa Anda. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh yang sudah menerapkan bisnis online. Ia adalah seorang mahasiswi yang bernama Nikomang Sinta Sri Wahyuni. Usaha yang dijalankan adalah usaha skincare. Sinta ini merintis usahanya sejak duduk pada bangku kelas 2 SMP. Pada saat itu ia masih memasarkan produk dengan secara konvensional. Tetapi ia sudah berdalih menjadi usaha bisnis online. Nah, pada saat itu usaha Sinta sempat vakum dan kembali membangun usahanya pada tahun 2018 hingga sampai sekarang. Sinta ini merupakan subdistrik dari Nara Profesional, reseller dari Yokwin, dan sekaligus menjadi owner dari akun Instagram bisnis @naraprofesionalbali dan @_beautystore29. Jadi,
Dalam menjalankan usahanya, tentu Sinta ini mengalami lika-liku dalam bisnisnya. Sinta juga pernah mengalami kegagalan dalam usahanya. Nah, Sinta pernah menjadi korban penipuan online. Dari korban penipuan online ini, Sinta mengalami kerugian sebanyak 2 juta rupiah karena Sinta sempat melakukan pembelian suatu produk, namun ternyata Sinta terkena tipu. Yang kedua yaitu Sinta pernah mengalami rugi penjualan. Rugi penjualan ini dialami Sinta pada tahun 2019 yang diakibatkan karena masker wajah yang dia pasarkan sudah mengalami kadaluarsa. Kerugian yang Sinta alami mencapai 1-2 juta rupiah. Lantas, bagaimana cara Sinta dalam menghadapi persaingan? Mengingat pada saat ini sudah banyak yang menjual produk-produk skincare. Jadi, Sinta ini memiliki pandangan positif dalam menghadapi persaingan. Dalam menjalankan suatu usaha, pasti akan selalu ada kompetitor di dalamnya. Memulai usaha berarti Anda harus siap dalam bersaing. Pandanglah para pesaing dari segi yang positif. Kompetitor akan membuat kita menjadi lebih terpacu untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, dalam berbisnis harus dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Lakukanlah pemasaran produk melalui media sosial dengan biaya pemasaran yang murah tetapi sangat efektif dalam pemasarannya. Nah, Sinta ini sangat ulet dalam menjalankan bisnis online-nya. Dia terus menerapkan strategi pemasaran yang sudah tepat tersebut dalam bisnisnya. Nah, hingga kini dalam sebulan Sinta mampu meraup keuntungan sebesar 500.000 sampai 1 juta rupiah hanya dengan modal awal sejumlah 300.000 rupiah. Baik, sekian materi yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan kata di dalamnya, saya mohon maaf. Dan saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.